Selamat datang di channel saya Aroji Bayete. Kali ini kita melanjutkan pembelajaran tentang seri menjadi master Microsoft Office Word untuk pemula bagian yang ketiga. Belum bisa membuat tabel ini di Microsoft Office Word? Nah, jika belum, begini caranya. Ini sangat mudah ya. Nah, sebagai overview, apa saja yang perlu kita pelajari di pertemuan kali ini, kita akan nanti mencoba belajar praktik bagaimana mengubah ukuran kolom tabel ya, kemudian menggabungkan dua kolom, menggabungkan dua baris, meletakkan teks tepat di tengah, mengubah arah teks, memasukkan tanda centang, dan kemudian adalah mewarnai tabel. Nah, sebelum kita lanjut, kita berkenalan dulu. Nama saya Aroji Sakijebua, saya seorang guru komputer di salah satu sekolah Kristen terbesar di Indonesia, dan puji Tuhan, saya sudah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Sehari-hari selain mengajar, saya membuat konten tentang komputer di YouTube channel Aroji Boyete. Nah, jika Bapak Ibu, teman-teman, dan adik-adik yang mau menghubungi saya, boleh melalui email, WA, dan juga Telegram. Yuk, kita langsung saja praktik. Nah, saya sudah menyiapkan lembaran kerja seperti ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, langsung saja saya kasih penanda di sini bahwa kita langsung aja praktek di sini ya. Nah, sebelumnya ya di dasar-dasar menggunakan Microsoft Office Word itu saya sudah mengajarkan ya bagaimana cara membuat tabel ya, membuat tabel. Tapi langsung saja ini kita membuat tabelnya ya. Membuat tabelnya kita sesuaikan dengan jumlah kolom dan jumlah baris di sini ya. Nah, kalau kita hitung sendiri ini jumlah kolomnya ya, kolomnya itu adalah kotak dari kiri ke kanan ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita membuat tabel itu 7 kali 6. Oke, 7 kali 6. Oke, 7 kali 6 ya, 7 kali 6. Langsung saja kita klik di sini. Nah, kemudian kita masuk di bagian pertama ya. Kita masuk di bagian pertama. Ini saya skip dulu. Ini kita masuk di bagian pelajaran pertama, yaitu mengubah ukuran kolom tabel ya. Nah, bagaimana cara mengubah ukuran kolom tabel ini ya, Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan ukuran yang di atas deh. Nah, caranya adalah kita harus membutuhkan bantuan yang namanya ruler ini ya. Jika belum ada, Bapak Ibu, misalnya komputer Bapak Ibu seperti ini ya, tidak ada ruler di atas ya. Jadi Bapak Ibu langsung aja dulu masuk di bagian menu view, kemudian aktifkan yang ruler ya, aktifkan ruler, kemudian baru dengan ruler ini kita bisa menyesuaikan ukuran yang tabelnya ya. Nah, caranya adalah kita mengaktifkan salah satu kotak. Nah, sama seperti ini. Nah, kemudian kita sesuaikan ukurannya dari kiri ke kanan seperti ini. Ya, oke, kita sesuaikan bagian sini. Kemudian baru ke kanannya lagi, baru bagian kanannya lagi. Oke, baru bagian kanannya lagi. Oke, ini ke sini ya. Oke, baru bagian kanannya lagi. Ini ternyata sudah oke, sudah sesuai. Nah, kemudian begitu juga yang bagian sini. Oke, kemudian begitu juga yang bagian terakhir. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagian yang perlu kita lakukan adalah selanjutnya adalah menggabungkan dua kolom, menggabungkan dua baris. Nah, saya kasih contoh menggabungkan dua kolom nih ya. Menggabungkan dua kolom misalnya daerah sini. Atau paling susah deh, yang bagian keterangan ini deh. Jadi kita blok seperti ini, kemudian baru klik kanan, kemudian kita pilih merge cells. Nah, sudah jadi nih ya. Nah, kemudian untuk menggabungkan dua baris, dua kolom atau lebih di dalam satu baris ya. Kalau ini tadi kan beberapa baris di dalam satu kolom. Nah, ini kita blok kan yang daerah jumlah penjualan ini ya. Jadi kita klik kanan, baru pilih merge cells. Nah, ini sudah jadi. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan bagian yang lain. Oke, kalau sudah jadi seperti ini Bapak Ibu langsung aja menuliskan setiap teksnya apa adanya saja dulu ya. Tidak perlu dulu mau format harus sesuai dengan punya saya ya. Jadi ditulis aja dulu sampai selesai ya, sampai kecuali yang bagian tanda centang ini ya. Nah, silakan ditulis aja sampai selesai. Oke, ini sudah saya selesaikan menulisnya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tulis dulu apa adanya saja seperti ini. Nah, untuk yang awal-awal, awam-awam sebenarnya ya sudah bisa menuliskan seperti ini ya. Sudah bisa harusnya.
Ya, tinggal diketik saja. Tidak ada pengaturan apapun begitu ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana supaya tulisan nomor nama hasil bumi ini berada tepat di tengah-tengah ini ya, Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini ya. Kita blok aja dulu semuanya ini supaya nanti pengaturannya berlaku untuk keseluruhannya. Kita blok seperti ini, baru klik kanan. Baru di sini ada yang namanya table properties ya. Kemudian Bapak Ibu langsung saja masuk di bagian cell. Kemudian Bapak Ibu pilih yang center. Ya. Kemudian Bapak Ibu klik OK. Oke. Sampai di sini sebenarnya dia sudah berada di tengah jika diukur dari atas dan ke bawah, ya, dari atas dan bawah. Tapi mereka belum berada di tengah-tengah jika diukur dari kiri ke kanan. Nah, cara untuk meletakkan mereka berada di tengah-tengah jika dilihat dari kiri ke kanan, langsung aja dari menu home, kemudian pilih yang bagian center. Oke, sudah jadi sampai seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita mengikuti yang bagian atas, ternyata kopra sampai karet ini rata kiri ya. Ketika kita pilih rata kiri, nah seterusnya kita mau memutar teks ini deh supaya dia mengikuti keterangan yang seperti ini. Jadi caranya adalah di bagian sini kita blok aja, baru klik kanan, baru pilih text direction. Ya. Kemudian Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang kebutuhan ya, apakah ke atas atau ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah yang kita perlu lakukan adalah memasukkan tanda centang ya. Memasukkan tanda centang itu caranya sangat gampang sekali. Tinggal diaktifkan aja di daerah sini ya. Nah, kemudian langsung aja pilih di menu home. Di sini ada yang namanya bullets ya, bullets ini, bullets. Kemudian ada di sini tanda checklist ya. Bapak Ibu bisa langsung klik checklist seperti ini. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik, kita lanjut ya. Tadi ada error sedikit di HP saya. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana caranya mewarnai tabel ini ya. Jadi kita langsung masuk di bagian nomor 7, yaitu mewarnai tabel. Nah, cara mewarnai tabel ada banyak cara ya Bapak Ibu ya. Misalnya ya, kita mau mewarnai satu-satu secara manual, bisa juga seperti ini. Misalnya kita mewarnai yang bagian atas ini saja. Caranya adalah kita pilih ini dulu ya Bapak Ibu. Kita pilih keseluruhan tabel ini ya. Ada yang bagian kiri ini. Kemudian di sini ada yang namanya table design. Oke, setelah itu kita bisa memilih bagian per bagian. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih di bagian shading ini ya. Dipilih warna sesuai dengan yang diinginkan ya. Atau kalau misalnya juga mau mengubah keseluruhan ya, Bapak Ibu bisa memilih gini ya. Bisa memilih area yang di sini ya. Apakah ini dan seterusnya ya. Nah, ini kira-kira hasil akhirnya ya Bapak Ibu ya. Dan adik-adik dan juga teman-teman. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya, yaitu mengubah ukuran kolom tabel, menggabungkan 2 kolom, menggabungkan 2 baris, meletakkan teks tepat di tengah, mengubah arah teks, memasukkan tanda centang, mewarnai tabel. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik. Nah, bagi Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang terbeban untuk mendukung saya untuk pengembangan channel ini, boleh mensubscribe channel saya dan boleh juga melanjutkan mempelajari video yang saya sarankan di sebelah sini. Demikian dan tetap semangat!